Oke geng, berikut adalah spark plug untuk Pro 2 Viva. Dimana kalau spark plug untuk Pro 2 Viva ini dia terbagi kepada dua jenis, yaitu BKR 6i dan juga BKR 5i. Kalau kita rujuk owner manual, dimana kalau BKR 6i ini untuk engine EFVI, manakala BKR 5i ini untuk engine ID dan juga IJWI lah. Kita rujuk owner manual pun memang Pro 2 Viva menggunakan brand NGK untuk spark plug lah. Dan spark plug ini dia ada jangka hayat. Kalau kita rujuk owner manual pun dekat situ 30.000 bolehlah kita cek ataupun tukar lah benda nih. Kebiasaannya kita akan tukar terus lah kalau sudah sampai 30.000 km. So itu bergantung juga lah jenis spark plug yang kurang guna. Kalau Cooper kebiasaannya dia boleh bertahan sehingga 30.000 km. Platinum kebiasaannya dia boleh bertahan antara 80.000 hingga 100.000 km kalau saya tidak silap. Dan yang lagi satu tuh Radium yang paling mahal, kebiasaannya dia boleh tahan sampai 120.000 hingga 160.000 km lah kalau saya tidak silap. So kalau saya silap nanti korang boleh komen di ruang komentar lah untuk betulkan. Dan seperti yang korang lihat sekarang saya tengah keluarkan spark plug nih. Dan spark plug nih kalau kita cek gap, kebiasaannya kalau EF yang menggunakan spark plug NGK BKR 6i, kebiasaannya dia punya gap di antara 0.8 hingga 0.9 mm lah. Manakala kalau NGK BKR 5i yang untuk engine ID dan juga IJ, kebiasaannya dia punya gap di antara 1.0 hingga 1.1 mm lah kalau kita cek dia punya gap. Itu serba sedikit lah tentang spark plug Pro 2 Viva. Dan spark plug yang tertera dalam video sekarang ini untuk Pro 2 Viva 850 ataupun IDVE. IJVE pun sama aja dia punya spark plug. BKR 5i. Yang ini saya cek dia punya gap lah. Dekat sini saya ambil nilai 1.0. Dekat sini dia ada free sudahlah. Dia punya gap. Yang ini spark plug yang lama. Biasanya kalau spark plug yang sudah sampai jangka masa dia ini, dia ada kesan makan lah dekat bagian demnya elektrod tuh. Kalau kita cek dia pun kebiasaannya dia akan free lah. Dan spark plug ini merupakan device yang penting dalam engine, di mana campuran udara dan bahan api yang termampat dalam kebuk pembakaran. So spark plug ini dia akan menghasilkan percikan api ataupun menyalurkan percikan api. Dan campuran udara dan juga bahan api itu pun terbakarlah dalam kebuk pembakaran. So tanpa benda ini pembakaran tidak akan terhasil lah dalam kebuk pembakaran engine ataupun chamber engine itu. Dan seterusnya sekiranya spark plug ini bermasalah, so itu juga boleh menyebabkan engine misfire ataupun semput. Dan yang paling teruk sekiranya spark plug ini sudah sampai jangka masa kurang gagal tukar, dia boleh mati sendiri lah. Dimana kalau dia mati sudah spark plug nih seperti biasalah kereta tidak akan dapat hidup ataupun engine itu tidak dapat dihidupkan sebab pembakaran tidak terhasil lah dekat ruang pembakaran engine ataupun chamber engine itu sendiri. Dan berikut adalah perbezaan antara spark plug yang lama dan juga yang baru lah. Dekat sini kalau kita lihat dia punya physical pun boleh nampak lah dekat situ, dimana spark plug yang lama nih bagian elektrod dia sudah ada kesan makan lah. Kalau yang baru seperti biasalah dia masih baru, masih oke lah. Oke geng, sekarang proses untuk kita keluarkan spark plug yang lama untuk engine EF, ID dan IJ. Dia punya step sama aja. Plus kita boleh keluarkan box air filter nih dan juga air filter tuh sekali dari bagian buff cover dan juga throttle body. Dia ada 4 klip lah orang kena buka. Dan apabila kita lihat dekat dia punya filter ini pun sudah agak kotor lah. Lebih lagi dekat bagian throttle body lah. So untuk filter ini kebiasaannya kita akan tukar setiap 5.000 km lah. Sekali semasa kita tukar minyak engine tuh kita akan tukar sekali filter nih. Dan seterusnya kita boleh keluarkan ke semua soket coil plug dari nomor 1 hingga nomor 3. Diikuti kita keluarkan coil plug dari nomor 1 hingga nomor 3 lah. So dia terikat oleh bolt 10 mm.
Dan apabila kita lihat dekat coil plug nih dia kering lah. So kalau dekat coil plug nih dia basah oleh minyak, kebiasaannya ada leaking lah dekat bagian seal coil plug nih. Kebiasaannya kita akan tanggalkan buff cover dan tukar seal itulah. So kalau dia basah oleh minyak itu juga boleh menyebabkan misfire, pembakaran tidak berapa tune, dan engine punya power pun tidak tune lah. So dekat nomor 1 nih dia kering lah. Dan selepas itu kita keluarkan coil plug nomor 2. Dekat sini kalau kita lihat pun dia kering lah, dia tidak basah oleh minyak. Mungkin dekat penonton ada yang bertanya mengapa coil plug nomor 2 dia basah, nomor 1 dan nomor 3 tuh dia kering. So itu disebabkan oleh seal yang ada dekat coil plug tuh lah. Sebab kalau untuk Pro 2 Viva seal coil plug dia ini dia tidak satu kali lah, dia asing-asing. Kalau nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 3. Dan dekat sini coil plug nomor 3 pun dia kering, dia tidak basah oleh minyak. Dan untuk langkah yang seterusnya kita boleh keluarkan ke semua spark plug dari nomor 1 hingga nomor 3. Ada punya size box, korang boleh guna box 16 mm untuk keluarkan spark plug tuh. Dan untuk memudahkan korang keluarkan spark plug tuh, sekiranya korang tidak magnet, korang boleh guna coil plug nih untuk keluarkan spark plug tuh. Dan keadaan spark plug nomor 1 dia macam nih, nomor 2 macam nih, ada karbon dekat situ dan ada kesan makan. Dan apabila kita lihat dekat bagian plug nomor 3 pun dia sama juga lah, ada karbon dan juga kesan makan dekat bagian elektrod tuh. Dan berikut adalah keadaan lah ketiga-tiga spark plug tuh, ada kesan karbon dan juga kesan makan lah. Mungkin dalam video tidak berapa nampak dia punya kesan makan dekat bagian elektrod tuh, tapi kalau kita lihat betul-betul dia ada kesan makan lah. Dan kita cek dia punya gap. Seperti di awal video tadi, kalau engine 660 ataupun EFVE kita ambil nilai 0.8 hingga 0.9 mm. Dan kalau kita cek untuk spark plug ID dan juga IJ, yaitu 850 dan 1.0, ada punya gap di antara 1.0 hingga 1.1 mm lah. So dekat awal video tadi saya sudah terangkan jenis-jenis spark plug untuk Pro 2 Viva dan juga gap dia itu. Jadi part ini saya skip aja, saya terus ke part yang seterusnya lah. So alang-alang sudah keluarkan spark plug, jadi saya mau cek juga lah dia punya compression dari silinder nomor 1 hingga nomor 3 lah. Relay fuel pump tuh kurang kena tanggalkan lah. So yang ini kita cek piston nomor 1. Orang boleh kering dalam 7 saat begitulah. Dan apabila kita lihat compression dekat nomor 1 ini dia punya reading lebih kurang dalam 182 psi begitu. Silinder nomor 1 oke. Lepas itu silinder nomor 2. Sama juga lah orang kering 7 saat begitu untuk dapat reading yang maksimum. Dekat sini lebih kurang 182 psi juga. Dan silinder nomor 2 pun dalam keadaan yang baik. Dan yang ini nomor 3 lah. Kering dalam 7 saat begitu, lepas itu kita cek dia punya reading berapa. So dekat sini kalau kita cek dia punya reading lebih kurang 182 psi juga. So ini menandakan ketiga-tiga silinder itu dalam keadaan yang baik lah ataupun sehat, dimana ring oke, ball seal oke semualah. Dan ujian mampatan ataupun compression test kita sudah pastikan silinder nomor 1 hingga nomor 3 itu dia dalam keadaan yang baik. Dan sekarang proses untuk kita pasang spark plug yang baru lah dekat setiap silinder itu dari nomor 1 hingga nomor 3. Dan dekat sini sekiranya korang ketatkan spark plug nih, sebaiknya korang ketatkan bagi dia cukup rasa aja.
bagi agak-agak aja. Benda ni tapaya pun ketat sangat, sebab kalau dia terlebih tok ataupun terlebih ketat, risiko dia patah ataupun susah mau buka belakang hari, agak besar lah dekat situ. Jadi yang ni kita ketatkan bagi dia cukup rasa aja lah, sudah memadai. Dan selepas tu kita pasang balik ke semua soket coil plug dari nomor 1 hingga nomor 3 lah. Oke geng, setakat itu saja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, walaupun video ini basic aja, kalau yang bagi pemula ataupun yang baru belajar tentang kereta, mungkin ada manfaat dekat situ, kurang boleh support lah channel ini. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang.